topik yang akan kita bahas hari ini itu keterampilan komunikasi efektif. Sebelumnya apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang apa itu komunikasi efektif? Silakan Syifa. Komunikasi yang efektif itu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang dengan memahami informasi yang dia dapatkan atau yang dia dengar. Bagus sekali. Ada lagi yang menyampaikan? Komunikasi yang efektif itu adalah pemberian informasi dari satu individu kepada individu lainnya, di mana penyampaian informasi tersebut dapat dipahami oleh individu yang lainnya. Jadi informasi itu dapat dipahami oleh individu lainnya. Oke, selanjutnya menambahkan dua pendapat sebelumnya, yang penting komunikasi yang efektif ini tidak ada mengandung unsur salah yang menyinggung pihak lain. Jadi ketika kita mengajak orang lain berkomunikasi, tentunya kita harus mengajak dengan cara baik, berkomunikasi dengan cara yang baik, tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Jadi lebih efektif. Jadi jangan sampai ada unsur-unsur yang menyinggung dia. Jadi ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Cukup? Benar apa yang dibilang anda ibu semuanya. Jadi komunikasi efektif itu merupakan komunikasi yang dilakukan bisa melalui dua orang atau lebih, saling menyampaikan informasi, kemudian tanpa ada unsur yang menyinggung. Kemudian informasi tersebut dapat diterima baik oleh penerimanya. Ibu ingin menyampaikan salah satu kasus nih, seperti kasus ada ini Ibu baca kemarin, kasus salah penyampaian informasi. Jadi ada sebuah restoran yang sepi pembeli dan mengalami kerugian sampai sekian miliar lah itu. Itu karena salah penyampaian informasi dari pihak website tertentu. Jadi dari websitenya itu informasi yang salahnya kalau yang dibaca karena tertulis di sana bahwa restoran itu sudah tutup. Jadi karena itu setelah penyampaian informasi tadi jadinya restoran itu sepi pembeli dan restorannya mengalami kerugian. Nah, seperti yang disampaikan tadi kan itu ruginya miliaran, itu sangat berdampak sekali untuk sebuah restoran ya. Dan apa hubungan dari topik yang Ibu dan contoh yang Ibu berikan tadi dengan topik pembahasan kita? Ada yang ingin berpendapat? Siapa dulu ini? Misalnya sih Bu, kita kan tahun ini kan sudah kelas 12 ya Bu. Nah, padahal komunikasi yang efektif itu kan diperlukan karena sudah semakin dewasa, akan banyak kita bertemu dengan orang lain, banyak kepentingan yang harus kita libatkan orang lain. Tentu harus juga melibatkan komunikasi yang efektif. Sedangkan banyak contohnya termasuk diri sendiri pun dan teman-teman di kelas ketika presentasi atau menjelaskan apa yang dikatakan oleh guru, kita masih tersendat pun menyampaikannya. Jadi tidak terampil dalam menyampaikan informasi. Itu tadi hambatan karena komunikasi yang terbatas Bu. Itu kan perlu banget kita untuk menghubungi orang lain. Jadi karena komunikasi yang tidak efektif tadi mengganggu proses pembelajaran Bu dan wawasan kita jadi semakin minim. Jadi yang ditimbulkan ada itu dari pengalaman ini. Selanjutnya ada yang jadi menurut kita hubungannya dengan contoh yang diberikan dengan topik kita pada hari ini itu karena tidak adanya komunikasi Bu antara pihak restoran dengan para pelanggannya. Jadi salah penyampaian informasi Bu. Nah yang dimana kita tahu adalah komunikasi efektif itu adalah penyampaian informasi yang bisa dimengerti oleh semua yang mendengar gitu. Nah jadi mungkin menurut kita karyawan di restoran tersebut tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi secara efektif. benar sekali apa yang disampaikan oleh kita. Jadi itu karyawannya yang kurang dalam komunikasi efektif ya. Baik, nah dari sini kan Ibu kita sudah membahas nih mengenai contoh yang Ibu berikan tadi. Menurut Anda apa pentingnya dari komunikasi efektif tersebut? Ada yang ingin berpendapat? Menurut saya komunikasi efektif itu sangat penting ya Bu, agar kita tidak dirugikan atau orang lain juga tidak dirugikan. Karena jika seseorang memberikan informasi yang salah karena tidak mempunyai cara berkomunikasi efektif, itu akan merugikan kedua belah pihak Bu. Jadi kita harus menguasai cara komunikasi efektif. Jadi itu pentingnya kan agar tidak merugikan yang memberi informasi dengan yang menerima informasi ya. Oke, ada lagi
dianya itu sebenarnya ingin mengingatkan kita untuk jangan lupa ya tutup pintu misalnya, tapi karena dianya tidak memahami, kita bisa ngomongin ini dengan keras gitu kan Bu. Nah terus tuh dianya salah arti, jadi dia ngiranya itu kita marah sama dia, padahal kan kita mengingatkan, otomatis kan dengan dan juga mungkin kita salah dalam berkomunikasi menggunakan nadanya itu nada dalam komunikasi, jadi dia merasa jadi kayak apa sih ini orang kok marah-marah kayak gitu, padahal kan tinggal bilang ngomong baik-baik kayak gitu, jadi kayak takut membuat orang salah sangka jadinya Bu. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Syifa ini. Intonasi itu memang sangat penting sekali untuk komunikasi, untuk mencapai komunikasi efektif yang Anda. Dengan intonasi itu bisa mengekspresikan bagaimana perasaan dari si pembicara, walaupun itu bukan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Jadi yang perlu diperhatikan itu yang pertama tadi intonasi, kemudian cara bicara. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya tentang pentingnya apa itu pentingnya komunikasi efektif? Silakan Melisa. Kalau menurut saya komunikasi yang efektif itu diharuskan karena kalau enggak yang menimbulkan kesalahpahaman tadi dan juga adanya kekerasan. Iya, ini menimbulkan konflik jadinya, ya kan? Bagus sekali Melisa. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Cukup. Tadi kan kita sudah diberikan contoh, salah satu contoh di Syifa ini. Ibu ingin kalau apa ada lagi yang ingin memberikan contoh lainnya komunikasi efektif, pentingnya komunikasi efektif. Iya, silakan Mega. Waktu itu terjadi karena ketua kelas Ibu salah menyampaikan informasi Bu, dia bilang kita disuruh bikin soal halaman 59, tapi ternyata dibikinnya itu dari halaman terakhir pengerjaan latihan Bu, yaitu dari halaman 40 Bu. Tapi karena dia tidak menyampaikan bahwa dibikinnya itu dari yang terakhir kita bahas di kelas, Bu, dia hanya bilang sampai halaman 59 Bu. Oh, jadi ketua kelasnya salah menyampaikan informasi. Jadi yang Syifa jadi pada ya. Terima kasih kepada mereka. Apalagi ada lagi yang ingin memberikan contoh? Silakan Vanessa. Waktu itu kan dulu Vanessa kan nitip beli mie sama teman Vanessa. Jadi Vanessa bilang Vanessa mie-nya itu nggak terlalu pedas, tapi mungkin dia kurang mendengar ya Bu. Tapi pas datang ke Vanessa mie-nya itu pedas banget Bu, jadi Vanessa sakit perut. Jadi salah itu karena salah karena salah mendengar, jadi kurang mendengar temannya memberikan yang pedas, jadinya Vanessa sakit perut ya. Terima kasih atas contohnya. Vanessa, ada lagi yang memberikan contoh? Silakan ini. Kalau contoh dari ini mungkin dia melihat teman dia Bu, mungkin dia teman ini komunikasi ke guru, mungkin dia nggak ada niatan untuk kurang ajar, tapi karena dia kurang pengetahuan terkait bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu dengan baik kepada guru, jadi dia terkesannya seperti kurang ajar Bu ke guru. Dia ikut tanya kepada guru, tapi pertama guru belum memberi kesempatan, dia sudah menyela apa yang guru sampaikan, terus tidak mengacungkan tangan, terus yang ketiga dia menunjuk dengan telunjuk gitu, walaupun itu kan bukan ada yang baik. Terus sebenarnya dia tidak ada niatan untuk kurang ajar, cuma kayak tadi pengetahuan dia yang kurang untuk menyampaikan komunikasi yang efektif, jadi terlihat dia seperti tidak sopan ke guru gitu. Ya, itu benar bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bibi. Jadi itu memang dalam komunikasi ini ada yang namanya kayak sesuai dengan komunikasi verbal dan non verbal. Jadi ada yang tahu apa itu komunikasi verbal dan non verbal sebelumnya? Silakan Pak. Terima kasih. Kalau misalkan komunikasi itu dengan jadi kita menyampaikan dengan kata-kata, dengan kalimat, dengan ucapan. Kalau misalkan itu biasanya bahasa tubuh. Nah biasanya untuk komunikasi yang efektif seimbang tuh antara non verbal dengan verbalnya. Jadi kalau misalkan verbalnya kita lagi bahagia atau misalkan kita tidak memerintah orang misalnya, jangan menunjuk orang, itu kan ada ya Bu. Ya kan menunjuk orang itu kan bentuk komunikasi non verbal. Kalau kita tidak memerintah orang tersebut, jangan menggunakan komunikasi yang mengintimidasi dan mengintimidasi seperti menunjuk, memukul dan lain-lain. Bagus sekali nih Bi. Jadi komunikasi verbal itu menggunakan kalimat kita ini seperti ibu berbicara saat ini, sedangkan non verbal itu bahasa tubuh yang digunakan saat berbicara, ekspresi
ekspresi wajah itu juga termasuk nonverbal. Itu sangat penting sekali ya Nanda dalam berkomunikasi efektif. Ada juga tadi yang disampaikan oleh Vanessa, mendengarkan efektif itu juga salah satu dari pentingnya komunikasi efektif. Jadi selanjutnya kita sudah mengetahui nih apa itu pentingnya, terus ada juga beberapa contoh dari komunikasi efektif. Nah sekarang saya udah tahu dong apa dampak yang ditimbulkan dari kesalahan komunikasi efektif. Apa ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan Syifa. Kalau untuk dampaknya yang pasti tadi yang pernah Syifa sampaikan kan, karena itu kebetulan pengalaman pribadi dikarenakan suara Syifa yang tegas, jadi dia nilai dia malah sama Syifa, jadi itu timbul prasangka, jadinya dianya hubungan Syifa sama dia jadi kurang baik, jadi yang biasanya akrab banget sampai ketawa bareng, jadi itu kayak membatasi diri dianya, jadinya dia tuh merasa didiskriminasi kayak gitu. Karena salah pahaman tadi. Oke, Pak Syifa ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya karena komunikasi yang sekarang itu Bu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, bisa jadi kesalahpahaman apa nanti konflik perkelahian yang besar. Konflik ya yang timbul. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Cukup. Nah, kita sudah mengetahui dampak apa saja dari ketiga efektifan dari komunikasi yang Ibu juga sudah memberikan beberapa contoh, kemudian ada juga menyampaikan pendapatnya tentang contoh-contoh, dampak dan pentingnya. Itu banyak sekali. Nah, dari semua yang disampaikan oleh teman-teman tadi, dari yang kita diskusikan tadi, apa nih yang bisa yang akan Ananda Ibu terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari tentang komunikasi efektif? Mungkin saya lebih bisa mengajar lagi dalam bicara yang membuat terus nanti bisa baca-baca itu Bapak untuk memperluas wawasan masyarakat. Oke, bagus sekali. Ya, semoga bisa. Menurut pribadi mungkin kalau menggunakan informasi itu bakal lebih jelas lagi. Iya, ada beres lagi, bagus. Ada lagi Mungkin kita bisa menerapkan cara berkomunikasi efektif. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara kita berkomunikasi secara efektif. untuk sekali Meta. Ada lagi yang ingin menyampaikan komentarnya? Cukup sama semua ini. Oke, selanjutnya Ibu harap Anda Ibu semua ini bisa melakukan apa yang sudah disampaikan tadi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita tak terasa ini kita sudah masuk ke 15 menit terakhir. Jadi apa pesan yang ingin Anda sampaikan dalam kegiatan kita hari ini? Kepada pesan? Kalau untuk kesannya itu semua jadi mendapatkan yang baru mengenai keefektifan dalam komunikasi, dan juga tadi ada pengetahuan baru mengenai komunikasi verbal dan non verbal, karena selama ini yang kita tahu kalau komunikasi itu udah berbicara aja, ternyata ada dari sisi bahasa tubuh. Jadi tahu Syifa apa saja yang diperlukan untuk mencapai komunikasi efektif. Oke, ada lagi yang ingin pesan? Pesan kegiatan hari ini bermanfaat sekali ya Bu, karena kita jadi mengetahui cara berkomunikasi yang efektif, cara berkomunikasi yang salah agar sehingga tidak menyampaikan informasi yang salah juga gitu. Jadi pertemuan hari ini sangat berkesan banget. Terima kasih bagus sekali Meta. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan pesannya terhadap kegiatan hari ini? Cukup. Selanjutnya Ibu ingin mendengar pesan yang Anda sampaikan, pesan yang ingin Anda sampaikan untuk kegiatan kita ke depannya. Pesan. Ya, Tidak ada pesan. oke, selanjutnya terima kasih Pak. Kalau untuk pesannya itu diharapkan teman-teman yang lainnya itu lebih aktif lagi, terus tuh mungkin masih banyak ilmu pengetahuan atau informasi yang belum diungkapkan lagi, jadi kedepannya harus lebih dalam lagi. Oke. Silakan Lisa. Kalau dari Indonesia harapannya untuk
pertemuan selanjutnya? Besok Jumat. Minggu Besok. depan Bu. Minggu depan. Oh, iya, satu-satu angkat tangan, angkat tangan. Ya silakan untuk dapat dengan hari yang sama Bu. Dengan jam yang sama juga. Ya. Oke. Ya sama siapa? Minggu depan, tetapi jamnya coba berikan ya, jadi lupa jatuh pagi karena kalau sering ngantuk. Oh iya. Ada lagi dengan hari dan jam yang sama karena kalau pagi Oke. Ada lagi? setuju. Setuju dengan minta? Ada 3 pendapat. Masa? Ini lebih condong ke minta. Jadi kita setuju dengan pendapat minta di hari Jumat ya, dengan jam yang sama, dengan ruangan yang sama minggu depan. Ya. Ruangannya berbeda. Ruangannya berbeda. Oke, nanti info selanjutnya akan diberitahu. Oke. Baiklah, dari Ibu Umar, terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Ada yang ingin memimpin doanya? Oke, silakan Syifa. Baik, untuk mendapatkan berkah yang lebih lagi dari Allah, kita akan berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Syifa sudah memimpin